whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Shalom sahabat, selamat datang di acara Soulmate. Saya berharap bahwa sahabat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai suatu topik yang mungkin seringkali sudah saudara dengar dan mungkin rasakan juga, yaitu mengenai mengampuni. Saya punya kisah nyata mengenai seorang anak muda yang membenci kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak pernah menghargai dan bahkan meremehkan anak tersebut. Sebagai contoh dari pekerjaan anak tersebut sendiri tidak pernah dihargai oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak tersebut memutuskan untuk keluar dari rumah agar merasa dirinya lebih damai. Nah, di sini kita mau bahas nih, kira-kira bagaimana cara anak tersebut mengampuni kedua orang tuanya. Oke, telah bersama saya Pendeta Muda Raffi Gultom dan juga ada Herdi sebagai perwakilan anak muda, dan juga Bang Parna sebagai seorang pelayan yang seringkali bertemu dengan anak-anak muda. Oke, shalom Bang Raffi, Herdi, dan juga Bang Parna. Bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, tadi kan saya udah cerita nih mengenai kisah nyata yang tadi saya ceritakan. Nah, saya mau nanya, kalau dari Bang Raffi sendiri, apakah itu wajar kita membenci kedua orang tua kita yang mungkin seringkali meremehkan diri kita gitu? Ya, kita bisa lihat dari dua sisi dulu ya. Yang pertama dari sisi manusiawi, bahwa semua orang pasti pernah mengalami kekecewaan atau sakit hati, apalagi kalau yang menyakitinya itu adalah orang yang terdekat dengan dia. Dalam kasus ini adalah papa atau mama.
Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu melihat dari sisi Alkitab. Karena landasan hidup kita ini kan firman Tuhan. Nah, jadi dalam kasus ini kita harus melihat apa kata firman Tuhan. Bahwa kita harus mengampuni siapapun yang menyakiti hati kita. Dan kalau firman Tuhan sendiri mengatakan gimana sih prinsip mengampuni itu? Ya, kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita, karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Kan di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 ya misalnya berkata, jikalau kamu mengampuni, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu, dan jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Meskipun orang yang menyakiti kita menyakiti berulang-ulang, kita harus ampuni, Bang. Betul, betul. Berapa kali tuh Bang kita harus mengampuni? Ya, satu saat Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Karena menurut Petrus mengampuni sampai 7 kali untuk satu kesalahan, bagi dia itu prestasi yang luar biasa gitu. Itu sebabnya dia mengajukan angka itu. Tetapi Yesus berkata bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali untuk satu kesalahan. Artinya kita mengampuni itu tidak terbatas. Berarti mengampuni itu hal yang berat juga ya, Bang? Ya, memang prosesnya cukup panjang gitu ya. Langkah awalnya tuh apa gitu Bang? Supaya kita bisa mengampuni yang benar-benar mengampuni gitu. Menurut saya langkah yang harus dilakukan oleh pemuda itu atau siapapun yang mau mengampuni adalah harus mengetahui dengan benar prinsip firman Tuhan. Ya, bukan mengedepankan perasaannya, logikanya, tapi harus mengedepankan apa kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ya dia lebih mudah untuk bisa mengampuni. Jadi dalam pelayanan saya waktu itu, Bang, sama tadi dalam kasus ini, saya melayani di anak muda, karena di anak muda itu rata-rata memang untuk mengampuni itu sangat banyak yang saya dapati. Lagi problemnya dengan orang tua ya, betul. Banyak ya. Jadi ada satu ini, si anak ini mengalami sakit hati kepada orang tuanya karena sulit, tidak mau tadi dihargain, apa yang dikerjakan tidak dihargain. Nah, jadi waktu itu pelayanan ke anak muda ini mengajak mereka untuk berdamai, bahkan mengajak mereka untuk saling memaafkan lah. Iya, Itu iya. dengan bertemu gitu. Nah, di saat mempertemukan mereka ini, di satu orang dia mau, tapi orang tuanya, si bapaknya, ini nih yang sulit, tidak mau untuk mengampuni atau memaafkan anaknya. Nah, jadi mungkin Bang Rapi nanti bisa kasih solusi supaya saya nanti di pelayanan anak muda ini bisa saya persatukan mereka untuk mengampuni. Nah, caranya bagaimana, Bang? Iya, menurut saya caranya yang pertama memang si anak ini karena dia yang terlebih dahulu mau untuk berdamai, ya dia harus merendahkan hati. Ya, merendahkan hati, mau mengampuni papanya, dan harus tahu bahwa sekalipun papanya mungkin belum berubah, dia harus tetap mengambil keputusan untuk mengampuni. Karena seringkali kan manusiawi kita berkata, iya aku mengampuni kamu, tapi kamu harus berubah, kan gitu kan. Sehingga ketika orang tidak berubah, kita juga berubah, komitmen kita berubah, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita bisa misalnya melakukan pendekatan kepada orang-orang yang dekat dengan papa kita, misalnya hamba Tuhan atau teman-teman papa kita, orang tua kita yang cukup mengetahui prinsip firman Tuhan, supaya melalui mereka memberi arahan, memberi prinsip-prinsip firman Tuhan kepada papa kita. Ya, karena kalau kita ngomong, kita sebagai anak misalnya, ngomong kepada papa kita belum tentu terima. Nah, itu dia. Kan gitu. Sangat sulit itu. Nah, kalau misalnya dari kasus seperti anak tadi yang Bang Parna itu, berarti kan anak tersebut bercerita ke Bang Parna ya? Iya. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira kita sebagai manusia itu wajar nggak sih kalau kita sharing ke orang lain kayak perasaan benci kita ke papa kita, mama kita sharing ke orang lain, apakah itu wajar atau itu malah
kayak menjelek-jelekan orang tua kita gitu Bang? Ya, menurut saya wajar ya, wajar. Tapi kita harus hati-hati juga. Hati-hati dalam pengertian begini. Kita harus mengutarakan problem kita kepada orang yang tepat. Dengan tujuan supaya orang itu mendukung kita, mendoakan kita, memberi nasihat yang baik kepada kita. Jadi lebih kepada tujuannya apa, kenapa kita harus cerita. Karena kalau tujuannya bukan itu, kalau tujuannya untuk menjelek-jelekkan papa kita, ya salah. Kan gitu kan. Nah yang kedua, kenapa kepada orang yang tepat, supaya nasihatnya tepat. Kalau kita cerita kepada orang yang salah, pasti nasihatnya salah. Ya udah, lu nggak usah pulang ke rumah lah, ya kan? Lu gabung kita aja di sini, kita mabok, kita ini, kamu minum dulu dah, supaya kamu nggak stres kan, gitu kan? Lebih relax. Ah, itu dia. Tapi kalau misalnya gini Bang, saya ada masalah sama orang tua saya. Oke. Saya kan harus menghormati mereka. Betul. Tapi saya cerita ke Abang itu nggak termasuk sebagai menjelekkan orang tua kan? Takutnya nanti saya cerita ke Abang, saya malah menjelekkan orang tua saya. Itu dia motivasinya, tergantung motivasinya. Tergantung tujuan Ya, motivasi betul. berarti. Kalau motivasinya untuk kita minta arahan, minta doa, minta kekuatan, nggak masalah menurut saya gitu. Kalau dari Herdi sendiri nih, sebagai anak muda, apalagi mungkin seumuran dengan kasus tadi gitu ya, pernah nggak sih ngalamin kejadian yang sama, mungkin terutama dengan orang tua sendiri gitu? Kalau aku gini ya, kalau misalnya ada orang tua menyakiti, ya memang kadang gimana ya? Kadang ya gimana sih, mama papa masa kayak gitu ke aku gitu kan. Tapi aku bukan orang yang memendam kebencian gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu punya pengalaman yang sampai harus mengampuni gitu. Kalaupun punya masalah, kalaupun aku yang salah atau menurut aku kedua orang tua aku yang salah, ya udah. Mungkin pada saat itu kita diskusi atau debat, tapi setelah itu beberapa saat nggak dibawa sampai ke hati gitu, nggak sampai yang aku benci kedua orang tua aku gitu. Nggak nyimpan gitu ya. Berarti penting untuk tidak menyimpan rasa dendam gitu. Tapi ada kan ya Bang, orang yang kalau saya kan tipe yang nggak nyimpan gitu. Tapi gimana kalau orang yang nyimpan kebencian gitu Bang? Ya banyak memang orang seperti itu. Ya suka menyimpan kesalahan orang lain gitu ya. Itu yang problem juga gitu. Kalau misalnya kayak kasus tadi, dia kan memutuskan untuk pergi dari rumah gitu Iya, Bang, karena dia ngerasa aduh nggak damai nih kalau di rumah gitu. Iya. Apakah hal itu benar gitu atau boleh gitu dia keluar dari rumah karena dia merasa nggak nyaman, nggak merasa damai gitu? Ya, untuk tindakan menyelamatkan diri atau untuk supaya cooling down dulu, saya pikir itu jalan yang terbaik, tapi harus sementara, dalam artian nggak boleh lama-lama gitu kan, nggak boleh lama-lama gitu. Jadi baru dia juga harus mengambil sikap selama dia cooling down, dia juga harus melengkapi diri dengan pemahaman-pemahaman yang baik tentang firman, kemudian minta teman-temannya, komunitasnya tadi mendoakan dia. Ya, kemudian kalau dia sudah memang kuat, ya dia bisa kembali ke orang tuanya untuk akhirnya berdamai. Berarti untuk orang yang seperti ini sangat dibutuhkan komunitas yang benar ya Bang? Betul. Karena seperti apa komunitas kita, ya itu akan menentukan masa depan kita juga gitu kan. Cara menentukan komunitas yang benar tuh gimana Bang? Kadang tuh anak muda kan suka ikut-ikutan aja gitu ya. Ini Kadang benar kayak kok, itu benar kok. dan apalagi kalau dia ngerasa itu nyaman, diterima gitu di lingkungannya, dia kayak ya udah saya ikut-ikutan mereka aja. Jadi gimana supaya kita tuh bisa punya komunitas yang benar gitu? Ya, memang akhirnya kita harus pilih-pilih teman memang. Ya, jadi siapa teman yang akan membawa kita kepada hal yang baik? Hal yang baik di sini ya pasti yang sesuai dengan firman tentunya. Ya kita harus berteman dengan orang seperti itu, dan kita harus betul-betul mengambil keputusan untuk berteman dengan orang-orang yang membawa kita kepada hal-hal yang demikian. Kalau dari kasusnya Bang Farna sendiri yang tadi, anak itu kan dia akhirnya memutuskan mau mengampuni orang tuanya.
Kira-kira Bang Farah tahu nggak kenapa dia akhirnya mau mutusin mengampuni orang tuanya? Apa karena dia punya komunitas yang baik, kayak mungkin dari komsel atau dari anak ibadah anak muda, atau ada hal lain yang membuat anak itu akhirnya oke, saya mau nih ngampunin orang tua saya gitu. Jadi kenapa si anak ini mau untuk mengampuni? Memang karena komunitas itu ya, karena kita juga pelayanan ada komsel. Jadi yang bisa kami arahkan itu untuk si anak ini ya untuk dia bisa mengampuni. Nah, tapi Sampai mengambil tindakan gitu betul. ya. Nah, tapi yang menjadi penghalangnya yaitu orang. Papanya yang Oke, belum oke. mau menerima dia ya. Tapi tadi bagus juga tadi sih solusi yang tadi. Iya, benar. Mungkin temannya orang tua bapak ini yang bisa kasih Arahan, kasih nasihat, betul. Nanti mungkin bisa kami coba kembali gitu. Menjawab yang tadi, berarti kadang tuh emang orang tua kan kadang emang merasa dia lebih berpengalaman gitu. Emang benar sih mereka yang lebih berpengalaman dari Betul. anak-anak daripada anaknya gitu. Tapi kira-kira kalau dari anak muda sendiri kan suka ada penghalangnya gitu ya Bang, kalau kita mau ngomong ke orang tua, ngomong perasaan kita, entah mungkin takut dimarahin, malu gitu. Mungkin Herdi, bener gak penghalang kamu kalau misalnya ngomong ke orang tua tuh yang jujur tuh takut, kenapa gitu? Mungkin karena perbedaan generasi mungkin ya. Jadi kadang kalau misalnya mau ngomong sesuatu, aku tuh suka mikir orang tua aku terima nggak ya dengan permasalahan seperti ini, permasalahan di zaman ini. Takutnya kalau misalnya aku curhat atau kasih tahu ke orang tua aku tuh berpikirnya cara penyelesaian dengan zaman dulu. Padahal mungkin penyelesaian zaman dulu mungkin ada benarnya, tapi kan zaman sudah berubah dan caranya juga udah berubah. Betul, gitu loh. betul. Kalau kayak gitu gimana ya Bang? Misalnya ada orang tua yang nggak semua orang tua kan yang bisa berpikir modern gitu. Ada orang tua yang masih bawa pemikiran zaman dulu gitu Bang. Ya, sebenarnya di Aries ini banyak masalah yang dihadapi oleh orang tua, ya, termasuk yang dialami oleh anak-anak gitu kan. Nah, jadi menurut saya adalah bagaimana dari sisi anak dulu ya, dari sisi anak menjaga hubungan dulu, hubungan yang baik. Jadi anggap orang tua kita itu sebagai teman, sebagai sahabat, gitu. Jadi kedekatan hubungan kita sebagai teman. Nah, kalau udah demikian kan udah enak ngomongnya gitu kan. Nah, dari sisi orang tua juga memang harus betul-betul memiliki pemahaman sesuai dengan pemahaman anak-anak muda zaman sekarang. Ya, jadi mau nggak mau orang tua harus banyak belajar. Ya, belajar memahami pola pikir anak-anak, belajar menjadi sahabat bagi anaknya supaya anaknya bisa curhat, gitu kan? Nah, begitu. Tapi aku mau tahu deh pemikiran Bang Rapi nih. Kan Bang Rapi cukup yang aku rasa cukup punya pemikiran yang modern nih. Kalau suatu saat misalnya Bang Rapi melakukan kesalahan ke JJ gitu. Bang Rapi dengan legowo kan minta maaf ke JJ atau kayak ada perasaan apa sih, kan saya orang tua gitu. Iya, karena saya tahu betul firman Tuhan ya di dalam Kolose pasal 3:21, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Ya, jangan sampai kita membuat anak kita tawar hati. Kan gitu. Nah, saya sangat jaga itu. Dan kalau ditanya seperti itu, apakah saya pernah membuat anak saya marah, menangis? Ya pernah. Tapi saya dengan rendah hati minta maaf kepada dia. Justru ketika saya minta maaf atas kekeliruan dan kesalahan saya, justru anak saya semakin menghargai dan menghormati saya. Gitu. Karena dia berpikir kalau saya salah, papa saya, mama saya terus mendesak saya untuk minta maaf. Tapi kalau papa mama saya salah, ternyata mereka juga minta maaf. Itu yang membuat mereka justru sangat respect dan menghormati orang tuanya. Gitu. Bang, mungkin kalau yang saya baca ini atau enggak kisah yang pernah saya dengar, kadang tuh orang tua tuh memaksakan kehendak ke anak sehingga anak benci orang tua itu mungkin ada penyebabnya di masa lalu. Entah mungkin betul. Dulu maksudnya orang tuanya pernah melakukan hal yang seperti itu juga terhadap bapaknya si anak ini. Betul. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh apa sih yang bisa dilakukan mungkin dari sisi pelayanan kira-kira untuk mungkin yang dipulihkan itu harus orang tuanya dulu, baru mereka bisa saling terbuka dan mengampuni gitu. Karena kan
kalau nggak dipulihkan, takutnya anak tadi itu juga saat berkeluarga Melakukan hal yang memperlakukan sama. hal tersebut ke anaknya juga gitu. Betul, betul. Kira-kira gimana sih untuk memulihkan keadaan yang seperti ini gitu? Ya, jadi semuanya harus sama-sama disembuhkan. Ya, karena kenapa sih orang tua juga menyakiti anak? Kemungkinan besar karena dia juga disakiti oleh ayahnya. Dan bagaimana ayahnya memperlakukan dia dulu, dia pun memperlakukan hal yang sama kepada anaknya yang sekarang. Itu real gitu loh. Nah, bagaimana supaya itu nggak terjadi? Si ayah harus sembuh dari luka-luka di masa lalu dengan papanya. Dan memang harus didoakan, dilayani secara pribadi gitu kan. Dan harus mengampuni. Kesembuhan itu ada ketika ada pengampunan. Nah, ketika dia mengampuni dan sembuh, kemungkinan besar akan juga mengalir atau terjadi kepada anaknya. Dan dia bisa mengampuni, memaafkan anaknya dan seterusnya. Jadi kalau saya tangkap tuh, pengampunan itu membawa kepada kesembuhan Betul, gitu ya Bang? betul sekali. Betul Oke, sekali. kalau dari Bang Rapi sendiri nih, pernah nggak sih punya pengalaman mungkin pernah disakiti orang tuanya dan akhirnya dapat memaafkan kedua orang tuanya gitu Bang? Mungkin bisa di-share supaya anak tadi tuh bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ya, saya lahir dari orang tua yang cukup keras. Saya dididik dari orang tua yang cukup keras. Ya, waktu saya kecil, saya dipukul begitu rupa. Jadi saya tumbuh menjadi seorang anak yang sebenarnya takut kepada papa. Takut, bukan menghormati ya, beda. Jadi takut gitu ya kan. Dan akhirnya cenderung tidak ada komunikasi dengan papa karena udah takut duluan gitu. Nah, ketika saya bertumbuh menjadi seorang pemuda dan saya tahu prinsip-prinsip firman Tuhan bahwa ya saya harus sembuh dari perbuatan-perbuatan dan sikap papa saya dulu. Ya, itu yang membuat saya dimampukan untuk bersikap dengan baik kepada anak saya gitu. Karena saya sudah sembuh dengan papa saya gitu. Jadi yang pertama itu memang harus membangun hubungan sama Tuhan supaya mengerti prinsip-prinsip firman Betul Tuhan. sekali. Betul Karena di sekali. saat kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan, kita mungkin nggak tahu kenapa mengampuni itu sangat penting gitu Betul ya. sekali. Oke, mungkin dari Bang Rapi kita mungkin bisa berdoa supaya anak tadi yang mengalami masalah ini atau orang lain di luar sana yang mengalami masalah ini tuh bisa merasakan suatu ada Tuhan yang akan menjawab masalah mereka, menguatkan gitu ya. mereka, menghibur mereka. Mungkin kita bisa berdoa di mimpi Baik, Bang Rapi. kita satukan hati kita ya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami luka hati dengan orang tua, kebencian, kepahitan, kami mau berdoa buat Bapak Ibu, buat teman-teman, anak-anak muda, supaya Tuhan memulihkanmu hari ini. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja dan menyembuhkanmu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa buat seluruh yang mendengar pembicaraan kami pada saat ini ya Tuhan. Kalau mereka adalah seorang anak muda atau seorang pemudi yang memiliki kebencian dengan ayah atau dengan mama mereka, maka kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan mereka, biarlah mereka disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mampukan mereka Tuhan untuk berdamai dengan orang tua mereka, karena firman-Mu berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Genapilah janji ini, semua anak muda yang mendengar pemberitaan firman ini, biarlah mereka mengambil keputusan, mengampuni dan akhirnya menghormati kedua orang tua mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang tua yang mendengar pemberitaan ini, yang juga mengalami hal yang sama, mereka konflik dengan anak-anak mereka, maka kami berdoa Tuhan, pertama sekali sembuhkan hati mereka. Mungkin ada di antara mereka yang belum sembuh dari sikap atau tindakan dari ayah mereka di masa yang lalu. Itu sebabnya kami berdoa, jamah hati mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan mampukan mereka untuk berdamai dengan anak-anak mereka sehingga keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat Bang Parna, Bang Raffi dan Herdi, sharing Ya, yang sangat Tuhan luar biasa dan berkati memberkati. sama-sama. Karena itu sudah selesai perbincangan kita hari ini mengenai mengampuni. Saya sadar bahwa memang mengampuni itu adalah proses yang sangat panjang dan tidak mudah untuk dilakukan. Tapi seperti firman Tuhan berkata bahwa hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Saya juga mau menghormati orang tua saya dengan cara mengampuni. Dan terlebih lagi karena Tuhan sudah mengampuni saya terlebih dahulu, saya juga harus mengampuni sesama saya. Saya berharap bahwa sharing ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua, dan jika sahabat merasa terberkati oleh sharing ini bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar masalah saudara dapat diselesaikan. Selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.